Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kausari Afik dengan 3 digit NIM terakhir 071. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang materi Free RTOS Advance, itu RTOS yang berkelanjutan, yang dimana di sini akan mengeksplorasi tentang fitur sinkronisasi, memori, dan optimalisasi sistem. Pertama kita masuk ke arsitektur optimalisasi sistem, yang dimana ini terdapat 4 pilar teman-teman. Yang pertama itu pilar 1, sinkronisasi. Lanjut, terdapat event group, semaphore, dan mutex. Pilar kedua itu manajemen task, ada suspension dan software timers. Pilar ketiga itu ada komunikasi antar task, yang dimana terdapat task unification, stream, atau message buffer. Pilar keempat itu ada arsitektur memori, dynamic heaps, dan alokasi statis. Event groups, sinkronisasi multikondisi, sensor A, timer B, DMAC. Event group yang dimana nyatu ke unblock text. Bit flex dan multi event, mekanisme sinkronisasi berbasis bit, yang dimana memungkinkan task menunggu kombinasi beberapa kejadian sekaligus. Logical error sangat efisien untuk unblocking task berdasarkan status peripheral yang kompleks. Lalu ada distribute multi MCU, yang dimana digunakan untuk sinkronisasi antar inti multicore atau multi MCU, yang dimana memungkinkan juga koordinasi status global sistem secara terpusat dan terstruktur. Ada software timer dan penjadwalan. Yang pertama itu ada non-blocking periodic execution, yang dimana ini memiliki arti eksekusi fungsi callback tanpa menghentikan aliran teks utama. Lalu ada task daemon timer, semua callback timer berjalan di bawah prioritas satu task daemon tunggal. Lalu ada remote control, timer dapat dikontrol start, stop, reset dari task lain atau WSR melalui antrean perintah. Lalu ada control state stack suspension, lalu ada runtime control dan control ISR. Runtime control itu digunakan untuk manajemen daya atau menghentikan proses latar belakang saat terjadi kondisi kritis. Lalu ada control ISR, respon cepat dari interupsi untuk segera mengaktifkan kembali task tanpa menunggu schedule normal. Nah, ini ada task notification jalur cepat, 45% lebih ringan dari semaphore. Dan ada direct to talk signaling. Mekanisme signaling tercepat karena tidak memerlukan objek perantara. Notifikasi dikirim langsung ke TCP, task control block. Ideal untuk data pipelining sequential. Ini kita masuk ke variasi semaphore dan resource. Binary on, sinkronisasi event tunggal, counting, dimana manajemen pool resource, misalnya jumlah slot buffer tersedia. Mutex khusus untuk mutual exclusion pada resource bersama memastikan akses eksklusif antar task. Ada arsitek blueprint, anatomi, mutex, dan priority inversion. Priority inheritance, fitur krusial pada mutex untuk mencegah priority inversion deadlock. Sistem secara otomatis menaikkan prioritas task berprioritas terendah yang sedang memegang kunci mutex, menyamai prioritas task tinggi yang sedang menunggu kunci tersebut. Ini kita masuk ke matrix diagnostic critical section versus mutex task enter critical. Tipe hardware lock menonaktifkan interupsi, kecepatan yang sangat cepat, aturan pakainya durasi harus sangat singkat, use case melindungi operasi atom murni. Semaphore, software clock berbasis penjadwalan task lebih lambat dan bisa menyebabkan blocking atau suspension. Aman untuk durasi lebih lama, dan untuk use case-nya akan akses resource durasi panjang. Ini optimasi komunikasi message atau stream buffers, sangat efisien untuk skenario single reader atau single writer. Message buffer mengirim pesan dengan panjang variabel, memiliki header panjang otomatis untuk identifikasi pesan diskrit. Stream buffers, aliran bit continue tanpa batasan pesan, menggunakan trigger level untuk unblocking text saat data mencapai jumlah tertentu. Ini ada manajemen memori dinamis, spektrum heap. Heap 1 hanya alokasi, tidak bisa free, fragmentasi sangat rendah. Heap 2 alokasi dan free base fit, fragmentasi bisa terjadi. Heap 4 menggabungkan blok kosong. Heap 5 mendukung multiple memory regional. Yang ada alokasi statis, standar safety critical, mekanismenya mengalokasikan stack dan TCP pada waktu kompilasi lead time, menghilangkan kebutuhan heap dinamis. Keuntungannya apa? Mencegah kegagalan runtime akibat kehabisan memori atau fragmentasi. Status merupakan syarat utama standar keamanan perangkat lunak industri. Ini peta biayanya teman-teman ya. Untuk task notification itu 20% overhead, event groups itu 45% overhead, binary semaphore 60% overhead, dan QA data copy 90% overhead. Oke. Nah, ada pertanyaan, memilih mekanisme yang tepat adalah kunci stabilitas sistem real time. Kunjungi
dokumentasi resmi FreeRTOS untuk API reference lebih dalam. Oke, untuk sekian untuk pembahasan dari PPT. Nah, kita masuk ke codingan teman-teman ya. Ini merupakan codingan dari FreeRTOS yang advance teman-teman ya. Nih, screen weight, dan ini juga sangat banyak teman-teman ya. Oke teman-teman ya, sangat banyak, dan juga terdapat 700 line. Kita bagian ini aja teman-teman ya, kita fokus ke mungkin ke pendefinisian aja. Nih, ini include-nya ada Arduino, ada Flow, DHT, lalu tidak terdapat pendefinisian, ada konteks teman-teman ya, konteks si teman-teman ke bawah. Nih, untuk file loop-nya sampai 735 line. Lalu untuk ini sama teman-teman ya, tidak terdapat pendefinisian dan juga hanya include teman-teman ya. Ini bedanya sama yang pertama, yaitu ini hanya sekitar 570 line teman-teman ya. Oke, mungkin karena terlalu banyak, kita langsung saja masuk ke bagian tentang hasil dari praktikumnya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita kesini teman-teman ya. Kita masuk ke ini teman-teman ya. Teman-teman, untuk percobaan pertama di sini kita mengakses 3 sensor sekaligus, yaitu saya menggunakan HCSR, DHT, dan ada RTC, yaitu meskipun ini RTC real time clock, tapi di dalamnya itu ada sensor suhu juga teman-teman, jadi saya gunakan RTC. Kita di sini projectnya itu FreeRTOS dengan menggunakan 3 atau lebih sensor, dan kita akan mengakses juga ADC dan DAC, kemudian ada SPI juga, kita ada SPI juga, dan juga kita mengakses I2C. Jadi kita menggunakan LED OLED untuk mengakses I2C, lalu kemudian ADC dan DAC menggunakan potensio untuk LED, dan untuk SPI-nya sendiri teman-teman kita menggunakan yaitu modul SD card seperti ini. Ya, ini untuk programnya sudah kita upload. Sebentar, programnya sudah upload sukses untuk terupload. Kita bisa lihat untuk tampilan LCD-nya ini kita akan atur dulu. Ini ada push button untuk mengganti modenya, untuk mengganti mana yang ingin dijalankan. Ini untuk patch 1, ini 2 untuk RTC, lalu ada potensio juga, lalu kemudian ada HCSR juga. Untuk patch 1 kita akan bahas terlebih dahulu. Untuk patch 1 ini untuk tas 1, untuk DHT 22 ini memonitoring sebentar. Untuk DHT22 ini 29 derajat Celcius dan HAM kelembapannya itu sekitar 39,4%. Lalu kita next lagi untuk RTC, yaitu karena real time clock, jadi saya tambahkan juga untuk timenya. Untuk sekarang jam 2:36 siang, dan date-nya itu tanggal 2 bulan 6 tahun 2026, dan untuk temperaturnya ini 28,8 Celcius. Lalu untuk patch 3 potensio kita akses langsung teman-teman. Kita akan putar potensionya, kita akan putar.
Ya, untuk ADC RAW-nya kita akan 0, lalu LED-nya tidak menyala teman-teman. Untuk LED-nya kita akan putar lagi, kita akan tambah menjadi 1000 lebih sampai LED-nya menyala. Dan ya, menyala teman-teman. Untuk LED-nya ketika diputar di angka 2100 ADC-nya, dan DAC outputnya sekitar 138/255. Lalu status LED-nya on. Kita akan putar lagi sampai mentok ke kiri. Kita akan mentokkan teman-teman. Ya, ini sudah mentok. Oke, langsung kita lanjut ke patch 4. Di patch 4 ini ada CSR, yaitu distance. Kita menggunakan sensor HCSR untuk mengetahui jarak. Oke, mungkin untuk percobaan pertama dengan menggunakan ESP32 dengan project FreeRTOS, SPI2C dan ADC DAC, kita sudah mengakses semuanya. Oh iya, kemudian untuk modul SD card-nya kita bisa melihat di bagian monitor ini, serial monitor di VS Code. Ya, kita bisa lihat untuk SD card-nya ini akan meng-save data yang sudah kita ambil dengan menggunakan sensor, akan di-save melalui SD card ini. Ya, mungkin untuk segitu saja untuk percobaan pertama. Kita lanjut ke percobaan ke. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.